Nah, saya melihat di sini ada Prof Hasan ini dari ITB. Nah, ini mungkin bisa melihat dari sisi yang lain itu. Apakah monitor Prof Hasanuddin? Iya, ada Gus. Wah, alhamdulillah. Ini bagaimana beliau ini sebagai seorang astronom bisa memberikan angle yang lain ini mungkin ini ya tentang batas-batas ini. Ya. Ya, Silakan, Prof. terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ini untuk masukan-masukan yang berharga buat saya ya dari tadi Mas Wahid, Bang Sirozi, sama Mas Fatoni ya. Saya tidak akan eh, menyinggung itu lagi ya. Saya pikir sudah sangat bagus dan ini. Saya hanya akan melihat dari aspek keruangan lah ya, sesuai bidang ilmu saya ya. Jadi batas-batas kehidupan. Eh, saya selalu terpesona dengan peristiwa Isra Mi'raj ya. Karena di situ batas-batas kehidupan dalam arti wilayah ruang kehidupan yang kita persepsikan oleh astronomers dan seterusnya, nampaknya banyak yang kita belum tahu gitu ya. Jadi sebagai gambaran bahwa Bapak Ibu-Ibu, alam semesta kita ini kan ada 7 lapis ya. 7 lapis langit. Kalau di komik itu multiverse. Uh, 7 lapis alam semesta atau bagaimana? Walau alam kita nggak tahu. Alam semesta tempat kita yang diami saat ini itu sendiri sudah sangat besar ya. Di alam semesta kita ini ada 170 miliar galaksi. Salah satunya galaksi kita ya, galaksi Bima Sakti. Nah, di dalam galaksi Bima Sakti kita sendiri itu ada 100-400 miliar bintang ya. Bintang di sini maksudnya sistem matahari. Itu ada 100-400. Eh, Kalau dihitung-hitung, kalau menurut astronom itu jumlah sistem bintang di alam semesta yang kita diami, yang teramati, maksudnya yang bisa diamati saat ini itu 300 miliar triliun sistem bintang ya. Nah, diameternya itu 93 miliar tahun cahaya. Jadi kalau kita punya kendaraan, pergerakannya kecepatannya 300.000 kilometer per detik, maka kita perlu waktu untuk keluar dari langit pertama itu 46,5 miliar tahun. Tapi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu mungkin 2-3 jam itu sudah menembus beberapa lapis langit ya, bahkan sampai ke Mustawa dan mendekati Sidratul Muntaha itu jaraknya itu sudah tidak imaginable lah. Kita tidak di kalangan astronomi itu masih teka-teki. Kendaraan ini buruk ini kecepatannya pasti melebihi kecepatan cahaya. Karena kalau tidak keluar dari langit pertama saja ketemu Nabi Adam itu kan sudah 46,5 miliar tahun cahaya. Belum ke langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, walau alam. Tapi ini beliau di dalam sirah itu begitu beliau kembali tempat tidurnya masih hangat. Beberapa eh, penulis mungkin memperkirakan sekitar 3 jam lah ya. Jadi ini kalau saya baca ini, saya juga ini batas-batas kehidupan yang kita pahami secara ruang ini kelihatannya kita tidak paham, ya, terlalu luas ya. Nah ada kisah yang menarik saya baca di zaman Khalifah Abbasiyah, saya nggak tahu Khalifah yang mana. Khalifah ini punya seorang teman, seorang Rabi Yahudi. Itu sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Nah, Rabi Yahudi ini tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Saya pikir pada zaman itu memang orang pasti nggak percaya. Pada suatu hari Khalifah main catur dengan Rabi Yahudi. Dia panggil, dia menyuruh pesuruhnya untuk memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena si Rabi Yahudi ini tidak percaya dengan uh, Isra Mi'raj.
dipanggil, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang, kemudian dia memandang mata Rabi Yahudi, dan Rabi Yahudi itu bercerita kemudian begitu dia memandang mata Syekh Abdul Qadir Jailani, dia merasa seperti tiba-tiba pusing, kemudian dia jatuh ke dalam sungai. Dia merasa jatuh di dalam sungai. Nah, kemudian dia jatuh di dalam sungai, kemudian di suatu tempat dia berusaha ke tepi, di ketepian dia berhasil ke tepi, dan ketemu dia seorang perempuan yang menolong dia, memberi makan segala macam ini itu. Akhirnya si Rabi Yahudi ini nikah dengan perempuan tersebut dan sampai punya anak 3 orang, katakanlah beberapa tahun ya dalam waktu itu. Nah, kemudian suatu waktu dia ke sungai itu lagi, terjadi banjir, dia sedang mencuci peralatan pertaniannya, tiba-tiba dia jatuh lagi ke sungai. Dan begitu dia sadar, tiba-tiba dia kembali lagi ke hadapan khalifah dan masih memandang Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia terkejut, ini mimpi apa tidak? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, itu ada orang yang mengetok, anakmu itu 3 orang datang. Dan betul, 3 orang anaknya itu datang. Kemudian Rabi Yahudi ini langsung percaya dengan uh, dengan apa ya, dengan Isra Mi'raj, dan dia masuk Islam karena dia merasakan sendiri. Jadi di sini ini kalau dalam teori kuantum ini seolah-olah ada ruang waktu yang berjalan dua dua paralel ya. Dia ruang waktu dia main dengan khalifah, ada ruang waktu yang dia rasakan sendiri. Dia sampai menikah, punya anak 3, dan anak 3-nya itu datang. Jadi ini tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Memang sekarang ada semacam kuantum apa ya, explanation terhadap ruang paralel ya. Segala sesuatu berjalan seperti sama-sama. Misalnya pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah melihat peristiwa-peristiwa orang disiksa di neraka. Padahal neraka kan apakah sudah ada atau belum? Rasulullah melihat istananya di dalam surga, istananya Umar. Yang dia lihat ada seorang wanita, dia bilang dia tidak mau, oh Umar pecemburu dan seterusnya. Kemudian dia mendengar suara terompahnya Bilal. Nah, saya begitu membaca ini memang kita ini tidak paham ya, tidak paham tentang batas-batas kehidupan. Maksudnya dalam konteks ruang ya. Mungkin secara fisik kita dibatasi 70-80 tahun lah mungkin ya. Dan dibatasi oleh panca indera kita. Tetapi dalam konteks ruh, kan ruh kita ini abadi ya. Maksudnya begitu kita meninggal, wafat, ruh kita ini pergi, nah pergi kemana? Walau walam, kan di Quran dikatakan juga pengetahuan kita tentang ruh sangat sangat sedikit. Apakah ruh kita pergi ke alam semesta yang lain? Karena kan ruh Nabi Ibrahim misalnya ada di langit ke-6, misalnya ruh Nabi Musa kan berarti ruhnya pergi ke langit yang tapi apakah kita juga ke sana? Walau walam ya. Jadi memang kalau melihat batas-batas kehidupan ini saya terus terang secara ilmu pengetahuan kita nyerah ya. Maksudnya pengetahuan kita sedikit sekali ya. Seperti dikatakan di surat Luqman ya, ayat 27, kalau 7 lautan dijadikan tinta untuk menulis ilmu-ilmu Allah, itu tidak akan habis-habisnya, ilmu Allah belum selesai ya. Jadi saat ini meskipun perkembangan teknologi begitu maju ya, artificial intelligence, blockchain, analisis macam-macam, kalau menurut saya itu masih sangat sedikit ya dibandingkan ilmunya Allah. Jadi batas-batas kehidupan ini Isra Mi'raj, kita Ashabul Kahfi aja sudah bingung ya. Kemudian Uzair yang 100 tahun ya, Ashabul Kahfi bisa 300 tahun. Uh, Kemudian kita tahu wali-wali Allah yang bisa melihat hal-hal yang gaib ya. Bahkan Kanjeng Nabi SAW mengatakan kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan lebih banyak menangis ya daripada tertawa.
Ah, mungkin kita tidak akan sibuk dukung capres ini, capres itu, segala macam politik. Kalau kita bisa melihat ya, kalau kita bisa melihat malaikat bersujud di antara langit-langit, mungkin kita orientasi hidup kita mindsetnya beda ya. Jadi terus terang Mas Wahid dan rekan-rekan sekalian, begitu saya mempelajari alam semesta, kemudian Isra Mi'raj segala macam, saya memang mengatakan Allahu Akbar ya. Kita tidak paham ini ya. Kalau udah begini ya memang seperti kata Gus Wahid tadi, Bang Sirozi juga, manusia sombong itu sebenarnya nggak ada adab ya. Eh, Maksudnya Allah begitu luas kekuasaannya, kita sombong, rasanya adabnya itu ndak bener ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada satu kosmonot Rusia eh, keluar angkasa, namanya Titov. Dia melihat bumi ya, bumi dengan latar belakang bintang-bintang alam semesta yang kelam ya. Memang warna alam semesta kan gelap gitu ya. Dia di situ melihat semua pada saat itu masih perang dingin Rusia Amerika. Dia tahu karena dia dari bumi. Tapi begitu dia lihat dari luar angkasa bumi, maka semua pertarungan perang dingin itu tidak kelihatan. Semua intrik-intrik politik yang ada di Rusia, di Amerika dan segala macam yang dia tahu tidak nampak. Ya. Jadi semua nafsu sahwat kita ya begitu dilihat dari luar angkasa, ya tidak nampak, cuma bumi saja ya. Saya membayangkan kalau Allah atau Tuhan, malaikat-malaikat melihat bumi, nah yang dilihat apa gitu ya. Memang ada hadis, nggak tahu sahih apa tidak Gus Wahid. Jadi kalau sebagaimana kita melihat bintang, maka rumah-rumah orang yang melaksanakan sholat malam, kalau dilihat oleh malaikat dari luar angkasa, itu seperti kita melihat bintang. Jadi di bumi yang gelap itu ada cahaya-cahaya. Nah, cahaya-cahaya itulah cahaya rumah-rumah orang yang bersolat tahajud pada malam hari. Walau alam bisawab, mungkin Gus Wahid nanti bisa mengklarifikasi ininya ya. Jadi batas-batas kehidupan ini kalau menurut saya kita tidak paham, dalam artian ruang tidak paham. Seperti Imam Ali mengatakan, semuanya kita saat ini sebenarnya sejatinya tidur, kita lalai, kita tidak paham. Begitu ruh kita keluar dari badan, masuk ke alam semesta menuju hadirat ilahi, baru kita bisa melihat semua hal ya. Baru di situ kita sadar bahwa kita banyak lalainya ya. Seperti dikatakan di Quran, banyak orang kafir itu ingin dikembalikan karena mereka sudah paham sekarang. Ternyata bersedekah itu banyak banyak pahalanya, sholat banyak pahalanya, menolong orang banyak pahalanya, gontok-gontokan sesama Muslim banyak dosanya, ya. Ribut di WA tentang hoax dan segala macam juga. Kita pahamnya itu setelah nanti ya. Nah, kalau kita bisa merenung dan menghindari itu dari awal, ya insya Allah ya. Mungkin itu kira-kira Gus Wahid. Jadi kalau bagi saya batas kehidupan ini walau-walam. Dalam konteks uang luas sekali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan tidak membuat lebih bingung karena saya sendiri juga kalau mempelajari Isra Mi'raj itu di samping kagum, secara keilmuan saya juga bingung ya. Ini buruk ini lewat mana jalannya ya? Apakah Masya secara astronomi dia lewat black hole, lewat wormhole, sekarang ada white hole ya. Walau walam bisawab. Ilmu pengetahuan belum bisa sampai ke sana sedikit pun ya. Cuma mereka-reka saja. Terima kasih Mas Wahid dan teman-teman sekalian. luar Wassalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa, sangat menginspirasi penjelasan Prof. Hasanuddin ya, memantapkan ya apa visi kita bahwa memang ada ilmu yang terbatas dan juga ilmu Allah yang tak terbatas ini ya. Masya Allah, luar biasa.